Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 6, right, in Longman TOEFL, yang bagian readingnya guys ya, bagian membaca. Kita udah nyampe di skill 6. Di skill 6 ini ada answer implied detail questions correctly. Jawablah detail pertanyaan yang implied. Implied itu artinya tersirat guys ya, tersirat kan. Pesan itu kan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tersurat itu bener-bener ada tulisannya gitu loh. Kalau orang ngomong umpamanya ada yang diomongin tuh ada aku lapar, ya itu berarti tersurat ya. Tapi kalau tersirat itu kayak kamu lapar nggak? Cuma bilang gitu aja. Apa sih maksudnya nih? Ada maksud tertentu gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa nangkep dari apa yang diomongin, tapi harus disimpulkan sendiri gitu ya, kesimpulannya gitu guys ya. Nah, di reading ini juga ada kayak gitu-gitu, pesan-pesan tersirat. Jadi ini menurut saya adalah yang lumayan sulit ya guys ya. Skill yang lumayan sulit ya yang nomor 6 ini. Karena kita harus nebak maksudnya meskipun tulisannya nggak ada gitu ya. Alright, answer implied detail questions correctly. Jawablah pertanyaan implied tersirat ya. Detail pertanyaan tersirat dengan benar. Oke. Oke ya, langsung aja ya, langsung ke bacaannya. Ini ada bacaan tentang Hawaii ini ya. The Hawaiian language is a melodious language. Apa nih guys artinya? Bahasa Hawaii adalah bahasa merdu ya. The Hawaiian language is a melodious language. Melodious itu ini guys, merdu. In which all words are derived. Yang semua kata-katanya derived from, berasal dari gitu ya, berasal dari an alphabet of only 12 letters, sebuah dari alfabet yang hanya terdiri dari 12 letters atau huruf ya. Oke, the five vowels a e i o u, yaitu 5 vokal. Vokal itu ini guys ya, ya a i u e o. Kalau di Indonesia kan kita biasa sebut a i u e o ya. And the seven consonants, dan konsonannya atau suara matinya cuman ada 7 ya. Ya ada H, kita ngomong bahasa Indonesia aja, H, K, L, M, N, P sama W ya. Nggak ada yang lain ya, cuman 7 itu aja. Perhatikan benar-benar ya guys ya. Nanti kita harus menyimpulkan nih. Each syllable, syllable itu suku kata ya. Umpamanya kita ngomong memasak berarti 3 ya. Memasak 3. Mobil 2 ya kan. Itu namanya syllable, suku kata. Each syllable in the language ends in a vowel. Setiap syllable di dalam bahasanya itu diakhiri dengan suara vokal. Jadi dia nggak mungkin masak. Itu kan matika ya, masak. Kalau di bahasa Hawaii berarti nggak ada dong. Harusnya masa aja harus setiap syllable itu harus diakhiri dengan vokal, nggak boleh konsonan ya. Kenapa? Nah itu bisa tuh. Kenapa? Kalau bapak, nah itu nggak boleh. Mama atau tas nggak boleh. Mobil, bil kan bil ya, nggak boleh. Kalau kenapa itu kan bisa a semua ya kan. Kenapa, nah itu bisa. Maksudnya ngerti ya. Alright. And two consonant never appear together, dan dua konsonan nggak boleh ketemu bareng ya. Contohnya kayak kata berantas, namanya sungai berantas gitu ya. B ketemu R itu nggak bisa. Kalau di bahasa Hawaii nggak ada konsonan ketemu sama konsonan, nggak ada ya. B sama R itu kan konsonan sama konsonan, nggak bisa kalau di bahasa Hawaii ya. Dan two consonant never appear together, konsonan nggak bisa muncul bareng gitu ya. So vowels have a much higher frequency. Jadi yang a i u e o tadi vokal vowels itu punya frekuensi lebih tinggi in the Hawaiian language, di bahasa Hawaii. Maksudnya mereka sering menggunakan vokalnya than they do in English, daripada bahasa Inggris ya. Oke, this musical sounding language ya. Jadi bahasa yang terdengar seperti musik ini, musical sounding. Saya juga nggak tahu guys bahasa Hawaii kayak gimana suaranya. Cuman ini menurut bacaannya kan kayak musik ya. This musical language ya. Bahasa yang terdengar seperti musik ini can be heard regularly by visitors to the islands. Sering didengar oleh pengunjung pulau-pulau tersebut ya. Pulau-pulau di Hawaii. Most Hawaiians atau kebanyakan orang Hawaii ya speak English. Kebanyakan orang Hawaii itu berbicara bahasa Inggris. But it is quite common to hear English that is liberally spiced, kepanjangan. But it is quite common to hear English ya. Tetapi cukup umum untuk mendengar bahasa Inggris ya. That is liberally spiced with words and expression from the traditional language of the culture. Jadi
yang banyak dibumbui dengan kata-kata dan ungkapan dari bahasa tradisional budaya tersebut gitu guys. Jadi bahasa Inggrisnya itu kayak dicampur sama ini loh, kata-kata di Hawaii sana sama ungkapan-ungkapan Hawaii gitu ya. Gitu guys. A visitor may be greeted, ya, greeted itu disapa apa namanya? Disambut ya. Seorang pengunjung mungkin akan disambut ya. Disambut with the expression aloha, dengan ungkapan aloha gitu ya, and may be referred to, dan mungkin saja itu mengacu kepada as a malihini apa nih, dan mungkin saja disebut sebagai malihini. Malihini itu berarti ini ya, turis, maksudnya turis, orang asing. Kalau kita kan orang asing atau bule gitu ya, kita nyebutnya bule, mereka nyebutnya malihini gitu ya. Because he is a newcomer to the islands, karena dia adalah pendatang baru di pulau tersebut. Maksudnya dia itu bisa ke siapapun ya, maksudnya ya, ke pendatang gitu ya. Terus the visitor may attend an outside luau. Pengunjung dapat menghadiri luau. Apa itu luau? Where everyone eats too much, dan di mana orang bisa makan banyak, and be invited afterward, dan setelah itu bisa diundang to dance the hula, menari hula. Oh, luau itu maksudnya tempat ya, tempat makan gitu ya, tempat makan. Terus hula itu tarian. Oke, saya rekap dulu guys. Bahasa Hawaii adalah bahasa merdu yang semua kata-katanya berasal dari alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf, 5 vokal A, E, I, O, U, dan 7 konsonan H, K, L, M, N, P, W. Setiap suku kata dalam bahasa tersebut diakhiri dengan vokal ya. Dan 2 konsonan tidak pernah muncul bersamaan. Sehingga vokal atau suara vokal ya, A, I, U, E, O tadi memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dalam bahasa Hawaii dibandingkan di dalam bahasa Inggris ya. Bahasa yang terdengar seperti musik ini sering didengar oleh pengunjung pulau-pulau tersebut ya, pulau-pulau di Hawaii ya. Kebanyakan orang Hawaii berbicara bahasa Inggris, tetapi cukup umum untuk mendengar bahasa Inggris yang banyak dibumbui dengan kata-kata dan ungkapan dari bahasa tradisional budaya tersebut. Seorang pengunjung mungkin akan disambut dengan ekspresi aloha, dan mungkin disebut sebagai malihini. Malihini itu bule maksudnya, karena dia adalah pendatang baru di pulau tersebut. Pengunjung dapat menghadiri luau luar, di mana luau luar ya maksudnya, tempat makan tadi, di mana semua orang makan terlalu banyak dan setelah itu diundang untuk menari hula. Oke. Pertanyaannya adalah which of the following is probably not a Hawaiian word? Ya kan? Yang mana yang di bawah ini yang mungkin saja bukan kata dalam bahasa Hawaii? Apakah A, mahalo? Ini enggak ada artinya ya guys ya. Yang B, mahi-mahi. Yang C, meklea. Yang D, moana. Jawabannya adalah yang C guys. Lo kok tahu Sir? Tadi kan nggak dijelasin. Gimana kita milihnya? Mahalo, mahi-mahi, meklea, moana. Tadi kan dia bilang guys di sana, 2 konsonan tidak pernah muncul bersamaan kan. Nah kalau meklea itu kan K ketemu L kan, nggak bisa K ketemu L kayak berantas tadi kan nggak bisa juga ya kan. Meklea kan nggak bisa. Kalau mahalo, setiap silabel diakhiri suara vokal ma, ha, lo kan bisa. Mahi, mahi bisa. Moana bisa. Kalau meklea K ketemu L nggak boleh gitu guys ya. Jadi itu yang dimaksud dengan implied. Implied itu nggak ada tulisannya, nggak ada keterangannya, tapi ditanyakan gitu loh guys. Jadi kita harus bisa memberi kesimpulan. Intinya nyari kesimpulannya ya. Kesimpulan dari bacaan. Dan untuk mencapai ke situ, teman-teman memang harus benar-benar banyak baca ya, banyak vocab, banyak baca. Kalau cuma trik-trik aja kayaknya saya nggak yakin ya. Saya nggak yakin kalau ada yang ngajar kalian terus harus pakai trik-trik ini dan itu. Bisa sih, bisa. Tapi ngebantu nggak lebih dari 20% guys. Selain itu kita harus sering-sering latihan kayak gini ya, baca-baca kayak gini ya. Alright. Oke, itu tadi contohnya ya guys ya, tentang hula-hula Hawaii itu contohnya. Sekarang kita ke TOEFL exercise 6 yang bacaan yang pertama. Sir, yang tadi apa kalau nggak pertama? Kalau yang tadi cuma contoh guys. Sekarang kita baru ke TOEFL exercise 6, nanti ada 3 bacaan ya, 3 bacaan dan ada 8 soal ya, 8 soal. Guys, kalau bacaan pertama cuma mencakup nomor 1 sama nomor 2 aja. Ini tentang suku Eskimo. Ini bacaan yang pertama ya. Eskimos berarti orang-orang Eskimo ya. Eskimo itu ini guys, suku di kutub utara. Tahu nggak? Yang di kutub utara ada orang berbulu tebal itu, yang naik anjing kereta anjing itu.
Mereka kan hidupnya di situ, yang rumahnya bulat-bulat itu Eskimo, tahu nggak? Orang Eskimo ini ya. Orang Eskimo need efficient and adequate means to travel across water. Orang Eskimo memerlukan sarana yang efisien dan memadai untuk melakukan perjalanan melintasi perairan. Kepanjangan nggak? Ya, Eskimos need efficient and adequate means to travel. Maksudnya orang Eskimo memerlukan sarana yang efisien dan memadai untuk travel, perjalanan ya. Across water, ya, travel across water, melakukan perjalanan melintasi perairan. In that, ya, in that itu karena ya guys ya. In that bisa because, bisa in that, bisa in that the areas where they live, karena area di wilayah tempat mereka tinggal are surrounded by oceans, dikelilingi sama ini ya, dikelilingi oleh samudra, bays itu teluk, and inlets, dan dan teluk kecil. Kalau bay kan teluk besar ya, bays, teluk besar, teluk-teluk besar, teluk besar. Kalau inlets itu teluk-teluk kecil, apa ini? And dotted with lakes and seas. Dotted with itu maksudnya dipenuhi ya, dan dipenuhi lakes itu danau dan seas, lautan ya. Two different types of boats have been developed ya. Dua jenis perahu berbeda telah dikembangkan by the Eskimos ya, oleh orang-orang Eskimos. It's constructed to meet specific needs. Masing-masing dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik ya. The kayak itu ini guys, apa? Kayak perahu itu ya, kano. The kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. Kayak adalah sesuatu seperti kano, ya perahu ya, yang ditutupi oleh deck ya. A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. Kayak umumnya dibuat dengan satu bukaan di deck untuk satu pengendara, one rider ya. However, ya namun atau bagaimanapun, some kayaks are made for two. Beberapa kayak dibuat untuk dua orang maksudnya. Because the deck of a kayak is covered over except for the hole or holes for its rider or riders. Karena dek kayak itu tertutup ya guys, kecuali lubang atau lubang-lubang untuk pengendaranya, pengendara satu atau pengendara banyak gitu maksudnya. A kayak can tip over in the water and roll back up. Ya, maksudnya kayak dapat terjungkal di dalam air dan terguling kembali without filling with water and sinking, tanpa terisi air dan tenggelam ya. Kayak dapat terjungkal di dalam air dan terguling kembali tanpa terisi air dan tenggelam. One of the primary uses of the kayak is for hunting. Salah satu kegunaan utama kayak adalah untuk hunting atau berburu guys ya. Terus ada the umiak. Apa itu umiak? The umiak is not closed over. Umiaknya tidak tertutup. Kita baca dulu aja ya. As is the kayak. Begitu pula dengan kayak. Instead, sebaliknya, it is an open boat. Oh, perahu berarti ya. It is an open boat that is built to hold 10 to 12 passenger. Sebaliknya, ini adalah perahu terbuka yang dibuat untuk menampung 10 hingga 12 penumpang ya guys ya. Eskimos have numerous uses for the umiak. Orang Eskimo memiliki banyak kegunaan umiak ya, which reflects the size of the boat, yang merefleksikan yang mencerminkan ukuran dari perahu tersebut ya. EG itu example gratia, atau maksudnya contohnya EG ya, example gratia, artinya bahasa Indonesia adalah contohnya. The umiak is used to haul belongings from campsite to campsite. Ya, umiak digunakan untuk mengangkut barang dari tempat perkemahan ke tempat perkemahan yang lain gitu ya. And it is used for hunting larger animals ya, dan ini juga digunakan untuk berburu binatang yang lebih besar, larger ya, lebih besar, that are too big to be hunted in a kayak, yang terlalu besar untuk diburu dengan kayak aja. Berarti kayak itu lebih kecil berarti ya. Kayak terus yang lebih gede yang bisa buat 10 atau 12 orang itu perahunya namanya umiak ya. Oke, kita rekap dulu dari atas. Orang Eskimo memerlukan sarana yang efisien dan memadai untuk melakukan perjalanan melintasi perairan karena wilayah tempat tinggal mereka dikelilingi oleh samudra. Ya, samudra, teluk dan teluk kecil. Samudra, teluk dan teluk kecil serta dipenuhi danau dan lautan ya. Dua jenis perahu berbeda telah dikembangkan oleh orang Eskimo, masing-masing dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Kayak adalah sesuatu seperti kano yang ditutupi oleh dek. Kayak umumnya dibuat dengan satu bukaan di dek untuk satu pengendara.
Namun beberapa kayak dibuat untuk 2 orang karena dek kayak tertutup kecuali lubang atau lubang-lubang dan untuk pengendaranya atau pengendara-pengendara gitu ya. Kayak dapat terjungkal di dalam air dan terguling kembali tanpa terisi air dan tenggelam. Salah satu kegunaan utama kayak adalah untuk berburu. Umiaknya tidak tertutup, begitu pula kayaknya. Sebaliknya, ini adalah perahu terbuka yang dibuat untuk menampung 10 hingga 12 penumpang ya. Orang Eskimo memiliki banyak kegunaan umiak yang mencerminkan ukuran perahu. Misalnya, umiak digunakan untuk mengangkut barang dari tempat perkemahan ke tempat perkemahan yang lain dan digunakan untuk berburu binatang yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu jika hanya dengan kayak gitu maksudnya. Kalau yang kecil, hewannya kecil-kecil ya pakai kayak aja. Kalau hewannya lebih besar ya pakai umiak gitu ya guys ya. Oke, pertanyaannya adalah, it is implied in the passage that if a kayak has 2 holes, then itu tersirat di bacaan bahwa jika kayak punya 2 lubang, maka gitu guys. Tersirat di dalam bacaan bahwa jika kayak itu punya 2 lubang, maka yang A, it accommodates 2 riders, bisa mengakomodasi 2 penumpang ya. Yang B, it is less stable than a kayak with 1 hole. Itu lebih kurang stabil daripada kayak yang lubangnya cuma 1. Kalau yang C, it is as large as an umiak. Itu besar seperti umiak. Enggak ya. Kalau yang C jelas salah. Kalau yang D, it cannot be used on the ocean. Tidak bisa digunakan di ocean, di lautan. Enggak dong. Oke, jawabannya mana guys? Jawabannya adalah yang A ya guys ya. It accommodates 2 riders. Tadi kan ini ya, ada yang lubangnya 2 gitu guys ya. Namun beberapa kayak dibuat untuk 2 orang kan. Tadi bisa juga untuk 2. Kalau lubangnya 2 berarti untuk 2 orang gitu guys. Masih gampang nih ya nyimpulinnya. Kalau yang nomor 2, it can be inferred from the passage that an example of the animal mentions might be. Itu bisa disimpulkan. Invert itu artinya disimpulkan ya. Invert from disimpulkan dari gitu ya. Itu bisa disimpulkan dari bacaan bahwa satu contoh dari binatang yang disebutkan mungkin saja apa guys? Binatang. Padahal tadi nggak ada nyebutin binatang sama sekali ya. Kita berarti harus menyimpulkan sendiri yang mana binatangnya. Apakah A, kangaroo ya, yang B, snake, ular, yang C itu whale itu paus, yang D, salmon, ikan salmon guys. Tadi dia nyebutin masalah hewan-hewan tadi baru di paragraf ketiga kalau nggak salah ya. Sebentar, alright. Ini ya paling akhir ya, paling bawah berarti ya. And it is used for hunting a larger animals that are too big to be hunted in kayak. Berarti hewan yang besar yang nggak bisa diburu hanya dengan kayak. Berarti umiaknya nih nangkap hewan besar. Hewan besar ya ini ya. Kalau A, B nggak mungkin guys. Karena di kutub utara masa ada kanguru, ada ular. Yang mungkin itu C sama D, tapi kalau dia nyebut animals itu di akhir-akhir aja dan itu langsung mengacu ke binatang yang lebih besar, berarti kita pilih yang C, whale ya, paus ya, dia berburu paus juga berarti ya. Oke, gimana? Kalian mau baca-baca dulu silahkan, mau ngecek. Kalau ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar ya guys ya. By the way, kalau yang mau belajar structure sama listening ada ya guys, di playlist channel ini udah ada. Tinggal dicari aja. Oke. Kalau yang bacaan kedua guys ya, kita ke bacaan kedua. Bacaan kedua ini ada ngomongin tentang apa ini nih? Trees itu pohon ya guys ya. Oke, kita langsung aja. 2 types of trees from the same family of trees. Apa nih? 2 types of trees, 2 jenis pohon from the same family, dari keluarga pohon yang sama. Family of trees ya, sama dari keluarga pohon yang sama. Share honors atau share honors, berbagi penghargaan in certain respects ya, dalam hal tertentu maksudnya. As the most impressive of trees, sebagai pohon yang paling mengesankan. Impressive itu mengesankan, berarti artinya 2 jenis pohon dari keluarga pohon yang sama berbagi penghargaan dalam hal tertentu sebagai pohon yang paling mengesankan gitu guys. Both evergreen conifers ya, baik tumbuhan ini runjung
runjung ya. Evergreen conifers itu runjung. Evergreen, kalau evergreennya itu selalu hijau. Jadi evergreen itu apa namanya? Jadi dia nggak pernah layu gitu guys daunnya. Pohon-pohon evergreen itu. Kalau conifers itu kan runjung ya dalam bahasa Indonesia, pohon runjung. Sejenis runjung gitu ya. Kalau evergreennya itu selalu hijau gitu. Dan ada dua ya, apa aja? The California redwood, kayu merah California ya, pohon kayu merah California, kalau bahasa Latinnya Sequoia sempervirens itu, and a giant sequoia dan sequoia raksasa, Sequoia dendron, apa itu? Baca sendiri ya, Sequoia dendron giganteum. Itu ini bahasa apa ilmiahnya. Are found growing natively only in the states of California. Hanya ditemukan tumbuh secara asli hanya di negara bagian California ya guys ya. The California redwood is found along the northern coast of the states ya. Kayu merah California, pohon redwood itu ditemukan di sepanjang pantai utara negara bagian itu ya. While the giant sequoia is found inland ya. Sedangkan sequoia raksasa ditemukan di pedalaman and at higher elevation, dan di dataran tinggi maksudnya. Along the western slopes ya, di sepanjang lereng barat of the Sierra Nevadas, di Sierra Nevadas, nama tempat itu ya, Sierra Nevadas. Oke, kalau yang merasa kesulitan jangan khawatir ya, soalnya saya juga guys, saya bisa ngertiin, tapi kalau ini maksudnya apa namanya? Gini ya, kalau masalah familiar, kalau kalian tanya, Mister ini bacanya familiar nggak buat Mister? Enggak familiar guys. Kalau saya kadang-kadang cuman bisa ini aja, cuman bisa ngertiin aja guys. Kalau ini pohon-pohon ini belum pernah lihat juga ya. Yang penting nanti insya Allah kita bisa jawab soalnya. Oke. Paragraf kedua ya, the California redwood ya, pohon kayu merah California ya, is the tallest living tree. Wah ini gampang nih, adalah pohon hidup tertinggi ya guys ya. Wah ini pohon tertinggi berarti ya. And is in fact the tallest living thing on the face of the earth. Dan faktanya merupakan makhluk hidup ya. Tumbuhan kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup tertinggi di muka bumi. Oh berarti tertinggi ya. Paling tinggi ya California redwood. Tertinggi di muka bumi. The height of Thales redwood on records is 385 feet atau 120 meter ya. Apa namanya? Ketinggian kayu merah tertinggi yang pernah tercatat adalah 385 kaki ya, atau 120 meter. Though itu pohon itu 120 meter, tinggi banget ya. Though not quite as tall as the California redwood. Meskipun tidak setinggi pohon redwood California. Oh gini guys, gini. Itu kan tadi udah titik ya. Meskipun tidak setinggi pohon redwood California, gitu guys ya. With a height of 220 feet, dengan tinggi 320 kaki atau 100 meter. Nah yang diomongin ini nih, the giant sequoia. Kalau yang sequoia raksasa is nonetheless the largest and most massive of living things. Adalah tetap merupakan makhluk hidup terbesar dan paling masif ya guys ya. Giant sequoias have been measured, udah diukur ya, giant sequoias raksasa itu sudah diukur at more than 100 feet atau 30 meter ya, lebih diukur pada ketinggian lebih dari 100 kaki, yaitu 30 meter around the base, di sekitar base-nya tuh, pangkalnya itu ya. With weights of more than 6,000 tons, dengan berat lebih dari more than ya, lebih dari 6.000 ton. Oke, saya rekap dulu. Dua jenis pohon dari keluarga pohon yang sama berbagi penghargaan dalam hal tertentu sebagai pohon yang paling mengesankan. Baik tumbuhan runjung yang selalu hijau, kayu merah California ya, dan sequoia raksasa. Oke. Ditemukan tumbuh secara asli hanya di negara bagian California. 3 tadi ya. Kayu merah California ditemukan, atau pohon kayu merah itu ya. Pohon kayu merah California ditemukan di sepanjang pantai utara negara bagian itu. Sedangkan giant sequoia raksasa ditemukan di pedalaman dan di dataran tinggi di sepanjang lereng barat Sierra Nevadas. Kayu merah California adalah pohon hidup tertinggi dan faktanya merupakan makhluk hidup tertinggi di muka bumi. Ketinggian kayu merah tertinggi yang pernah tercatat adalah 385 kaki atau 120 meter.
Meskipun tidak setinggi pohon redwood California dengan tinggi 320 kaki atau 100 meter, sequoia raksasa tetap merupakan makhluk hidup terbesar dan paling masif ya. Sequoia raksasa telah diukur pada ketinggian lebih dari 100 kaki atau 30 meter. Di sekitar pangkalannya itu dengan berat lebih dari 6.000 ton. Oke, pertanyaannya adalah it is implied in the passage that tersirat dalam bacaan bahwa yang A, the leaves of only the California redwood turn brown in the autumn. Daun-daun hanya California redwood yang berubah coklat ketika musim gugur. Ketika musim gugur berubah coklat yang California redwood? Enggak dong. Kan tadi katanya ini California redwood sama giant sequoia itu kan keluarganya runjung ya, runjung evergreen conifers. Masih keluarganya conifers ya, evergreen berarti selalu hijau guys. Jadi apapun musimnya dia selalu hijau karena tempatnya mungkin di dataran tinggi gitu ya, nggak bisa berubah warna gitu ya. Evergreen, tumbuhan evergreen itu maksudnya selalu hijau gitu guys. Salah berarti yang A. Yang B, the leaves of only the giant sequoia turn brown in the winter. Yang giant sequoia berubah menjadi coklat ketika musim dingin. Enggak ya, dia nggak berubah warna guys, hijau terus. Kalau yang C, the leaves of both types of trees in the passage turn brown in the winter. Dua-duanya berubah jadi coklat ketika musim dingin. Enggak. Kalau yang D, the leaves of neither. Nah, neither itu maksudnya tidak ya. Neither type of tree in the passage turn brown in the winter. Tidak satu pun ya maksudnya. Tidak ada yang berubah coklat di musim dingin. Ya benar. Berarti yang D. Karena mereka merupakan tumbuhan evergreen ya guys ya. Conifers itu runjung bahasa Indonesianya. Evergreen conifers berarti runjung yang selalu hijau gitu ya, evergreen. Gitu guys. Oke. Terus yang nomor 4, it can be inferred from the passage that the Sierra Nevadas are, bisa disimpulkan dari bacaan bahwa yang namanya Sierra Nevadas tadi ya adalah apa guys? Oke, kita baca dulu itu ya Sierra Nevadas itu ada terus, tapi kita baca dari mana? Dari California ya. The California redwood is found along the northern coast of the states. Pohon kayu merah California ditemukan di sepanjang pantai utara negara bagian itu. Oke. And then while the giant sequoia is found inland and at higher elevation. Sedangkan sequoia raksasa ditemukan di pedalaman dan di dataran tinggi. Oke. Along the western slope of the Sierra Nevadas. Di sepanjang lereng barat Sierra Nevadas. Yang punya lereng itu apa guys? Ya gunung ya. Coba kita cari jawabannya. Yang punya lereng itu gunung. Bentar. Yang A, a type of giant redwood, salah satu tipe kayu merah ya, kayu merah raksasa, enggak ya. Yang B, coastal community, komunitas pantai, enggak, pantai enggak punya lereng. Yang C, a group of lakes, sekumpulan danau, enggak. Kalau yang D, a mountain range, ya pegunungan berarti. Iya, benar yang D ya. Yang D guys, karena tadi slopes, ada kata slopes, lereng, ada lerengnya. Oke. Yang nomor 5, which of the following is implied in the passage? Yang mana yang di bawah ini? Following itu maksudnya di bawah ini gitu ya guys ya. Di ABCD ini is implied, yang tersirat dalam bacaan. Kalau yang A, the giant sequoia is taller than California redwood. Sequoia yang raksasa lebih tinggi daripada California redwood. Enggak dong, ya, enggak. Yang paling tinggi itu California redwoodnya, kebalik gitu mah. Tadi yang dibacaan kayu merah California adalah pohon hidup tertinggi dan faktanya merupakan makhluk hidup tertinggi di muka bumi kan. Tuh guys, yang atas. Terus yang B, the California redwood is not as big around as the giant sequoia. Pohon kayu merah California tidak sebesar yang raksasa, giant sequoia raksasa. Iya benar. Tapi kita lihat dulu yang C. The California redwood weighs more than the giant sequoia. California redwood itu lebih berat daripada giant sequoia, lebih berat daripada yang sequoia raksasa, enggak ya? Yang D, other living things are larger than the giant sequoia. Makhluk hidup yang lain ada yang lebih besar daripada giant sequoia. Enggak, giant sequoia itu adalah makhluk hidup terberat ya, terbesar. Meskipun yang tertinggi yang ini ya, yang redwood tadi. Kalau giant sequoia itu memang paling berat, makhluk hidup paling berat. Sir, tinggian mana sama gunung? Ya tinggian gunung guys. Ini kan makhluk hidup, ngomongin makhluk hidup yang tertinggi.
Tapi sir, kalau pohon di puncak gunung, umpamanya ada pohon di atas gunung itu kan berarti lebih tinggi. Kan ini dihitung dari anu guys, panjang kayunya bukan tinggi ininya ya Pak. Maksudnya tertinggi itu maksudnya gitu. Kalau diukur dari akarnya, pangkalnya sampai ke ujungnya itu yang paling tinggi redwood. Kalau yang paling berat itu giant sequoia gitu guys. Oke, kalian baca-baca dulu boleh. Kalau mau baca-baca silakan di pause ya. Oke, kalau udah saya mau langsung ke ini ya. Ke bacaan terakhir untuk soal nomor 6 sampai nomor 8 ya. Ini ngomongin apa ini guys? Probably apa itu? Probably the most recognized board game around the world. Oh, board game ya. Board game itu berarti permainan papan guys, kayak catur segala macam ya. Catur, dakon. Pokoknya permainan papan ya, apa monopoli segala macam. Oke, kita baca. Probably the most recognized board game around the world is the game of Monopoly. Mungkin saja, kemungkinan besar gitu ya. Probably itu kemungkinan besar. The most recognized board game, permainan papan yang paling terkenal, yang paling dikenal around the world, di seluruh dunia, is the game of Monopoly, adalah permainan monopoli gitu guys. In this game, dalam permainan ini, players vie for wealth by buying, selling, and renting properties. Dalam permainan ini, pemain vie itu bersaing gitu ya, bersaing untuk mendapatkan kekayaan dengan cara buying dengan membeli, selling menjual, and renting properties dan menyewakan properti. The key to success in the game, untuk sukses dalam game ini, in addition to a bit of luck, selain sedikit keberuntungan gitu ya, is for a player to acquire monopolies on cluster of properties, adalah pemain dapat memonopoli sekelompok properti ya, in order to, maksudnya untuk gitu ya, to force opponents, untuk memaksa lawan, to pay exorbitant, untuk memaksa lawan, to pay exorbitant itu membayar sewa, exorbitant rents and fees, membayar sewa dan biaya exorbitant, selangit, maksudnya biaya yang gede gitu ya. To pay exorbitant rents and fees. Rent itu kan sewa ya, fees itu biaya, exorbitant itu artinya selangit, biaya selangit ya. Okay, and then although the game is now published in countless languages and versions, meskipun permainan ini sekarang diterbitkan dalam bahasa dan versi yang tak terhitung jumlahnya, with varying location and place names appropriate to target language adorning its board ya, dengan lokasi asing dan nama tempat yang sesuai dengan bahasa target yang menghiasi papannya itu ya. Maksudnya bahasanya gonta-ganti gitu guys di papannya itu, kepanjangan ya. With foreign location, dengan lokasi yang berbeda, and place names appropriate, yang dicocokkan ke target language ya, ke bahasa targetnya, adorning its board, yang menghiasi papannya itu. Jadi umpamanya ini tulisannya tadinya house, umpamanya house atau airport, itu di kita kan ditulisin ya rumah sama bandara kayak gitu. Maksudnya diganti bahasanya, itulah intinya ya. The beginnings of the game were considerably more humble. The beginning berarti awalnya gitu ya. Awalnya permainan ini jauh lebih sederhana gitu ya. The game was invented in 1933 by Charles Darrow. Permainan ini itu ditemukan pada tahun 1933 oleh namanya Charles Darrow ya. During the height of the Great Depression, selama pada masa puncak depresi besar. Depresi itu maksudnya kayak krisis gitu guys. Krisis. Darrow, who lived in Germantown, Pennsylvania, itu masih Amerika ya. Darrow itu tinggalnya di Germantown. Germantown berarti kotanya orang Jerman. Maksudnya kayak di Indonesia ada Chinatown kayak gitu ya. Chinatown kayak di Chinatown berarti kumpulan di wilayah tersebut itu banyak orang Cina. Ya, ada Germantown berarti kumpulan orang Jerman ya. Nama tempatnya jadi Germantown di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Darrow itu tinggal di situ, terus was himself unemployed during those difficult financial times, menjadi pengangguran pada masa-masa sulit keuangan tersebut ya, pada masa krisis tersebut. Terus he said the original game not as might be expected in his hometown or of Germantown.
Dia mengatur permainan aslinya tidak seperti yang diharapkan di kampung halamannya di Germantown, but at Atlantic City, New Jersey, the site of numerous pre-depression vacations. Oke, tapi di mana guys? Tapi di Atlantic City, New Jersey, tempat banyak liburan ya sebelum depresi ya. Terus where he walked along the boardwalk and visited Park Place, di mana dia berjalan di sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place, nama tempat gitu ya. Darrow made these first games by hand and sold them locally until Parker Brothers kepanjangan. Darrow made the first games by hand ya. Jadi Darrow itu membuat permainan pertamanya itu dengan tangannya sendiri and sold them locally, dan menjualnya secara lokal gitu ya, until Parker Brothers, sampai orang namanya Parker Brothers purchased the rights. Rights itu bisa benar, bisa hak ya guys ya. Parker Brothers itu membeli hak patennya to monopoly, hak paten monopoli itu pada tahun 1935, and took the first step toward the mass production of today. Jadi dia mengambil langkah pertama menuju produksi massal pada sampai saat ini. Jadi yang menciptakan itu namanya tadi siapa? Darrow tadi, Charles Darrow. Oke. Tapi tahun 1935 berarti kan dua tahun kemudian ya, 2 tahun kemudian hak ciptanya itu dibeli sama orang namanya Parker Brothers ya. Parker Brothers, mungkin ini ya, mungkin perusahaan gitu bisa juga. Nah, terus diproduksi massal gitu guys. Oke, saya ini dulu rekap dulu. Oke. Kemungkinan besar permainan papan yang paling dikenal di seluruh dunia adalah permainan monopoli. Dalam permainan ini, pemain bersaing untuk mendapatkan kekayaan dengan membeli, menjual, dan menyewa properti. Kunci sukses dalam permainan ini adalah selain sedikit keberuntungan, adalah pemain dapat memonopoli sekelompok properti untuk memaksa lawan membayar sewa dan biaya yang selangit gitu ya. Meskipun permainan ini sekarang diterbitkan dalam bahasa dan versi yang tak terhitung jumlahnya, dengan lokasi asing dan nama tempat yang sesuai dengan bahasa target yang menghiasi papannya itu, awalnya permainan ini tuh jauh lebih sederhana. Permainan ini ditemukan pada tahun 1933 oleh orang namanya Charles Darrow pada masa puncak depresi besar. Darrow yang tinggal di Germantown, Pennsylvania, menjadi pengangguran pada masa-masa sulit keuangan tersebut. Dia mengatur permainan aslinya tidak seperti yang diharapkan di kampung halamannya di Germantown, tetapi di Atlantic City, New Jersey, tempat banyak liburan sebelum depresi. Sebelum depresi dia bikin permainan itu ya, di mana dia berjalan di sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Oke, Darrow membuat permainan pertama dengan tangan dan menjualnya secara lokal. Sampai akhirnya Parker Brothers membeli hak monopoli ya, hak ciptanya itu pada tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal saat ini. Oke, pertanyaannya adalah the French version of Monopoly might possible include a piece of property entitled versi Prancis dari Monopoly mungkin saja, kemungkinan besar ya, include a piece, terdapat ini ya, piece itu ininya bagian dari monopoli tersebut, piece of property entitled yang diberi judul. Apakah A. Atlantic City, kota Atlantic New Jersey, ataukah B. Germantown Pennsylvania, ataukah C. Boardwalk, atau D. The Eiffel Tower? Ayo yang mana? Jawabannya adalah The Eiffel Tower guys, Menara Eiffel. Lo kok bisa sir? Tadi kan dibacaannya nggak ada. Ya memang nggak ada guys. Kalian coba baca lagi pertanyaannya. Kalau versi Prancis itu ada piece-nya itu di kotaknya itu, di monopolinya itu ada gedung apa? Kan kata dia tadi gini guys. Meskipun permainan di paragraf kedua tuh, meskipun permainan ini sekarang diterbitkan dalam bahasa dan versi yang tak terhitung jumlahnya, dengan lokasi asing dan nama tempat yang sesuai dengan bahasa target menghiasi papannya itu ya, bahasa target dan menghiasi papannya itu. Berarti kalau mengikuti bahasa target berarti bangunannya itu kan juga ini ya, mengikuti bahasa targetnya. Kalau yang punya monopoli, kalau beli monopolinya di Prancis ya berarti ada Menara Eiffel. Kalau kita pakai monopoli versi Indonesia ya berarti ada Monas, ada Bundaran HI, mungkin ya ada Hotel Indonesia, kayak gitu guys ya. Memang nggak ada tulisannya tapi kita harus menyimpulkan sendiri guys. Terus yang nomor 7,
It is implied that Darrow selected Atlantic City as the setting for Monopoly because tersirat bahwa Darrow memilih kota Atlantic City, kota Atlantic sebagai setting monopolinya karena it brought back the good memories. Itu membawa dia mengenang ini ya, kenangan yang bagus ya. Oke, sebentar. Kita baca dulu B. Kalau B, his family came from Atlantic City. Keluarganya berasal dari kota Atlantik. Enggak ya, keluarganya kan dari Germantown. C. The people of Germantown might have been angered if he had used Germantown. Mungkin saja orang-orang Germantown akan marah kalau dia menggunakan nama Germantown. Maksudnya di setting monopolinya itu pakai Germantown, marah. Enggak ya, enggak ada keterangan itu. Yang D. Atlantic City was larger than Germantown. Kota Atlantik lebih besar daripada Germantown. Enggak ada keterangan itu. Tadi dia tuh bilang gini guys. Dia mengatur permainan aslinya tidak seperti yang diharapkan di kampung halamannya di Germantown ya. Tetapi di Atlantic City, New Jersey, tempat banyak liburan sebelum depresi. Maksudnya dia pernah liburan di sana, liburan di Atlantic City sebelum adanya krisis ya. Jadi dia dulu pernah liburan ke Atlantic City ya. Terus dia balik lagi ke Germantown pas depresi, depresi itu maksudnya krisis, baru dia bikin permainan monopoli itu. Tapi latar tempatnya di monopolinya itu adalah tentang pakai Atlantic City. Berarti yang A jawabannya, karena dia kan mengenang liburan ya, good memories ya gitu guys. Agak sulit ya. Oke, yang 8 adalah Parker Brothers is probably. Parker Brothers itu apa? Kira-kira apa, guys? Ya. Yang A real estate company, perusahaan real estate? Enggak ya. Perusahaan perumahan? Enggak. Kalau yang B a game manufacturing company, perusahaan pembuat permainan? Iya, bisa karena dia kan beli mainan kan, beli hak cipta monopoli. Kalau yang C a group of Charles Darrow's friend, grupnya teman-temannya Charles Darrow. Enggak. Kalau yang D a toy design company pendesain mainan. Enggak ya. Kalau tadi kan di keterangannya ya, Parker Brothers membeli hak monopoli pada tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal. Memproduksi massal berarti yang B gitu guys. Oke. Right. Memproduksi massal ya. Berarti yang B gitu guys. Oke, a game manufacturing company, perusahaan pembuat permainan. Jadi dia cuma ngebanyakin aja memproduksi massal gitu. Oke guys. Abis ini gimana guys? Abis ini ada skill 7 nanti di skill 7 itu ada answer transition question correctly. Menjawab pertanyaan transisi dengan benar. Transisi itu apa? Ya ada kayak preceding, following gitu guys ya. Enakan saya jelasin nanti di video selanjutnya ya. Alright, kalau ada pertanyaan silakan nanya di kolom komentar, and then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Terima kasih banyak guys. Thank you very much.